Pernah kepikiran nggak sih gimana semua ini berawal? Hari ini kita bakal balik lagi ke titik nol, ngebahas cerita Nabi Adam dalam Islam. Ini bukan cuma soal manusia pertama ya, tapi juga cerminan soal asal-usul, pilihan, dan buat apa sih kita ada di bumi? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sesuatu yang mungkin bikin kaget. Menurut riwayat, tinggi Nabi Adam waktu diciptakan itu 60 hasta, atau kalau diukur setara dengan 90 kaki, sekitar 27 meter. Coba deh bayangin, itu setinggi gedung 9 lantai loh. Sebuah gambaran yang beda banget ya tentang wujud nenek moyang kita. Jadi ceritanya ini bukan cuma soal penciptaan fisik ya. Jauh sebelum Adam dibentuk, ternyata udah ada rencana besar. Allah mengumumkan kepada para malaikat kalau dia mau menempatkan seorang pemimpin di bumi. Nah, ini dia awal mula dari misi besar kita semua. Dan ini dia kata kuncinya, Khalifah. Ini bukan sekedar gelar, tapi sebuah tugas, sebuah misi. Sejak awal banget, kita itu ditakdirkan buat jadi pengelola planet ini. Jadi intinya, kita ada di bumi itu udah ada tujuannya, bahkan sebelum kita diciptakan. Terus, Adam diciptain dari apa sih? Dalam kisahnya, Allah mengumpulkan tanah dari seluruh penjuru bumi. Ada tanah putih, merah, hitam, dan macam-macam warna lainnya. Ini nih yang secara simbolis menjelasin kenapa kita, keturunannya bisa begitu beragam. Beda warna kulit, beda sifat, beda karakter. Tapi dasarnya kita semua berasal dari bumi yang sama. Setelah diciptakan, Adam nggak langsung ditempatkan di bumi loh. Episode pertama dalam hidupnya itu terjadi di Taman Surgawi, sebuah tempat yang, penuh kenikmatan dan kedamaian. Yuk kita lihat gimana kehidupannya di sana. Coba bayangin ya, di tengah kesempurnaan surga pun, Adam ngerasa ada yang kurang, dia kesepian. Nah, untuk melengkapi kebahagiaannya, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya saat ia tidur. Hawa menjadi pasangannya, mengakhiri rasa sepi itu, dan memulai babak baru hidup mereka berdua di taman surga. Hidup mereka di surga itu udah enak banget lah. Bebas mau ngapain aja, makan apa aja. Tapi, ada satu pengecualian. Satu larangan ilahi. Jangan dekati satu pohon tertentu. Cuma satu itu aja. Inilah satu-satunya ujian yang mereka hadapi di surga. Ujian soal ketaatan. Dan disinilah drama utamanya dimulai. Satu larangan simpel ini jadi pusat dari godaan yang bakal mengubah takdir kita semua selamanya. Ini momen yang sangat menentukan. Jadi, mereka dihadapkan sama pilihan yang berat banget nih. Di satu sisi, ada perintah Allah yang jelas dan lugas. Jangan dekati pohon ini. Tapi di sisi lain, ada bisikan iblis yang licik, yang ngasih nama pohon itu khuldi, pohon keabadian. Seolah-olah nawarin sesuatu yang lebih baik. Nah, disinilah mereka berada di persimpangan jalan. Dan akhirnya mereka tergoda. Mereka memakan buah itu, dan efeknya langsung terasa. Kepolosan surgawi mereka seketika hilang. Tiba-tiba mereka sadar kalau mereka telanjang dan langsung buru-buru menutupi diri pakai dedaunan surga. Momen itu jadi akhir dari keadaan suci mereka yang sebelumnya. Tapi disinilah pelajarannya yang paling penting. Mereka nggak nyalahin siapa-siapa. Mereka langsung mengakui, ya Tuhan, kami udah berbuat salah pada diri kami sendiri. Doa inilah yang jadi template abadi buat kita semua tentang cara bertaubat. Akui kesalahan, minta ampun, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Tuhan. Meskipun taubat mereka diterima, konsekuensinya tetap ada. Mereka harus meninggalkan surga. Tapi, ini bukan hukuman akhir loh. Justru, ini adalah awal dari misi mereka yang sebenarnya sebagai khalifah di bumi. Nah, pas turun ke bumi, mereka nggak langsung barengan. Mereka dipisahkan. Ada riwayat yang menyebut Adam turun di India atau Sri Lanka, sementara Hawa di Jeddah. Intinya adalah mereka harus menghadapi dunia baru ini sendirian dulu, sebelum akhirnya takdir mempertemukan mereka kembali. Di bumi, mereka benar-benar harus belajar dari nol, dibimbing oleh malaikat Jibril. Hawa belajar memintal wol buat jadi pakaian, Adam belajar membajak tanah, menanam gandum, sampai bikin roti. Mereka bangun tempat tinggal, mereka beternak. Sedikit demi sedikit, mereka meletakkan fondasi pertama untuk peradaban manusia. Cerita Adam kan nggak berhenti di situ aja. Sebagai bapak kita semua, warisannya lanjut ke anak-anaknya yang membentuk keluarga manusia pertama dan menghadapi tantangan-tantangan pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Sayangnya, keluarga pertama ini pun nggak lepas dari ujian. Muncul konflik antara dua putra mereka, Qabil yang petani dan Habil yang peternak. Karena rasa cemburu, Qabil membunuh saudaranya. Inilah tragedi pertama, darah pertama yang tumpah di bumi. Sebuah pelajaran pahit tentang betapa berbahayanya rasa iri dan amarah yang nggak terkendali. Kalau kita lihat lagi perjalanan hidupnya, luar biasa ya. Dari kesempurnaan surga, turun ke bumi,
belajar semuanya dari nol, sampai membangun peradaban. Selama 1000 tahun masa hidupnya, Adam benar-benar meletakkan fondasi buat kita semua, seluruh keturunannya. Jadi, apa sih yang bisa kita petik dari semua ini? Warisan Adam itu besar banget. Dia bukan cuma bapak kita semua, tapi juga nabi pertama yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Kisahnya ngasih kita pelajaran mendasar tentang kondisi kita sebagai manusia, tentang salah dan maaf, tentang tanggung jawab, dan tentang gimana caranya bangkit lagi setelah jatuh. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan ini. Cerita ini sering dilihat sebagai kejatuhan yang tragis, tapi dalam Islam, ini juga jadi awal dari peran mulia manusia di bumi. Jadi apa artinya ini buat kita? Mungkin ini menunjukkan bahwa tujuan sejati itu bukan soal hidup sempurna tanpa cacat, tapi justru ada di dalam proses kita berjuang, belajar, dan ngejalanin misi kita di dunia yang, ya, emang gak sempurna ini.